can. Hai, selamat datang di sebuah kanal yang biasa-biasa saja, yang digerakkan oleh orang biasa dan akan terus dijalankan dengan biasa-biasa saja. Dengan saya Dev, selamat datang di alur cerita dari film Backtrack 2015. Cerita ini mengangkat kisah Peter, seorang psikolog yang tengah terjebak di dalam labirin depresi setelah kehilangan anaknya. Rasa bersalah yang terus menghantui tak henti-hentinya membuatnya merasa tenggelam dalam kegelapan. Demi mencari pelarian, Peter memutuskan untuk meredam perasaannya dengan berfokus pada para pasiennya. Semua orang dari berbagai usia dan latar belakang datang kepada Peter untuk mencari pertolongan. Namun dalam prosesnya, Peter malah mendapati dirinya terperangkap di dalam aliran masalah orang lain, sementara luka lamanya semakin dalam terkubur. Tidak hanya harus berhadapan dengan seorang pria tua yang masih terperangkap dalam masa lalunya, Peter kini dihadapkan pada tugas menarik untuk mendengarkan seorang wanita dengan sabar. Ia harus memberi perhatian penuh pada curahan hati seorang wanita yang terlihat tenggelam dalam keputusasaan. Suatu hari ketika Peter hendak pulang dari kantornya, ia dikejutkan oleh kehadiran seorang gadis kecil yang berdiri sendirian tanpa pendamping. Melalui tanda pengenal yang diberikan kepadanya, Peter mengetahui bahwa gadis itu bernama Elizabeth Valentine. Namun anehnya, suara dan getaran kereta yang lewat membuat gadis itu begitu ketakutan dan segera pergi setelah sebelumnya menuliskan beberapa buah angka pada kertas yang diberikan oleh Peter. Tak berhenti sampai di situ, keesokan harinya Elizabeth kembali muncul dengan wajah yang penuh kepanikan dan tiba-tiba ia roboh tak sadarkan diri. Namun seperti yang pernah terjadi di hari kemarin, ketika perhatian Peter teralihkan oleh upaya mencari obat, gadis itu sekali lagi menghilang dan lenyap begitu saja. Merasa terperangkap dalam keanehan yang membingungkan, Peter mencari pertolongan dari seorang rekan seperjuangannya yang bernama Duncan Stewart. Dalam upaya untuk berbagi kebingungannya dan meredakan rasa ingin tahunya, Peter mengadakan konsultasi dengan Stewart. Namun ironisnya, Stewart tidak mempercayai pengakuan Peter. Ia justru menganggap semua yang Peter sampaikan hanyalah imajinasi yang muncul akibat tekanan depresi yang sedang dihadapi Peter. Setelah kembali ke kantornya, Peter sekali lagi dikejutkan oleh tanda pengenal dan kertas yang bertuliskan angka yang ditulis oleh Elizabeth. Keduanya ditemukan tergeletak di dalam laci mejanya, mengindikasikan bukti konkret atas apa yang dialami. Peter yakin bahwa Stewart telah keliru dalam penilaiannya karena Peter sama sekali tidak mengalami halusinasi seperti yang dituduhkan sebelumnya. Saat Peter dalam perjalanan pulang, rasa ketakutan merayap di dalam dirinya ketika tiba-tiba pasiennya Erika hadir dengan wujud yang berubah drastis menjadi sosok yang menakutkan dan mengerikan. Tenggelam dalam rasa penasaran, Peter semakin terobsesi dengan pencarian informasi tentang Elizabeth. Namun, saat dia menggali lebih dalam, Peter akhirnya menyadari adanya sertifikat kematian gadis itu yang telah lama diterbitkan bertahun-tahun yang lalu. Kehadiran fakta ini menghantamnya dengan pukulan keras, membuka pintu pada misteri yang semakin dalam dan suram. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah saat Peter mengetahui bahwa faktanya semua pasien yang sedang ia tangani ternyata telah meninggal sesuai dengan tanggal yang tertera dalam catatan Elizabeth. Dalam situasi yang membingungkan ini, Peter menyaksikan para pasiennya itu berada di dalam gerbong kereta listrik yang tengah melintas tepat di samping gedung kantornya. Setelah menyadari bahwa semua pasien yang telah meninggal ini adalah referensi dari Stewart, Peter dengan mantap mendatangi pria tersebut. Namun, di hadapan Stewart, Peter sekali lagi dihantam oleh kenyataan yang sangat mengejutkan. Ternyata, Stewart tidaklah benar-benar nyata. Kengerian merasuki Peter saat ia menyadari bahwa pasien yang telah meninggal adalah korban dari insiden kecelakaan kereta api yang terjadi 24 tahun yang lalu di kota kelahirannya.
Di bawah beban penemuan ini, Peter mengambil langkah penting untuk sementara waktu kembali ke kota kelahirannya. Tujuan kunjungannya adalah untuk mengungkap lebih lanjut tentang insiden tragis itu. Setibanya di sana, Peter terlihat mengunjungi rumah ayahnya dan memilih untuk menginap di sana. Saat mengetahui bahwa Peter datang sendirian tanpa istrinya, William, ayahnya itu merasa ingin tahu dan mencoba mengintip ke dalam rumah tangga anaknya. Namun, Peter segera merespon dengan tegas, menyangkal sekaligus menjaga rahasia tentang tujuannya sebenarnya kembali ke kota ini. Saat malam tiba, Peter mengunjungi sebuah bar dan secara kebetulan ia bertemu dengan Barry, seorang teman dekat semasa kecilnya. Barry yang mengetahui bahwa anak Peter baru saja meninggal menunjukkan rasa simpati, meskipun sesaat kemudian perasaannya berubah menjadi kesal setelah mendengar apa yang ingin Peter sampaikan. Ternyata tujuan Peter mengunjungi kota tersebut adalah untuk mendatangi kantor kepolisian setempat dan mengakui bahwa dirinya adalah penyebab dari kecelakaan kereta api tersebut. Sampai di sini, cerita membawa kita ke masa lalu dalam sebuah kilas balik di mana Peter dan Barry saat mereka remaja terlihat mendatangi pos persimpangan kereta api. Tujuan keduanya hanya satu, yaitu untuk mengintip para remaja yang sedang berkumpul di tempat tersebut. Namun tak berapa lama kemudian, Peter dan Barry harus mendapati diri mereka dalam keadaan panik akibat mendengar suara kereta api yang semakin mendekat. Mereka tiba-tiba teringat bahwa sepeda mereka diletakkan di atas rel tepat di jalur kereta api. Akibat kelakuan mereka tersebut, kereta api yang sedang melaju dengan kencang tergelincir dari jalurnya dan berujung pada tragedi mengerikan yang menimbulkan banyak korban jiwa. Kembali ke masa sekarang, setelah pulang dari bar, Peter mulai meragukan niatnya sendiri. Secara tidak terduga, ia kembali melihat sosok Elizabeth dan dihadapkan pada kemunculan salah satu pasiennya yang telah meninggal. Dampak dari kejadian menakutkan tersebut, keesokan harinya dengan tekad yang bulat, Peter mengunjungi kantor kepolisian. Di sana, ia dengan tulus mengakui perbuatannya kepada Barbara, salah satu petugas kepolisian di kota tersebut. Langkah ini merupakan langkah besar untuk menghadapi konsekuensi atas tindakan yang pernah dilakukan dan membuka pintu pada proses penyelidikan yang mungkin akan mengungkapkan lebih banyak rahasia tersembunyi. Namun anehnya, saat mendengar pengakuan Peter, wajah Barbara terlihat begitu bersedih. Peter kemudian menyadari bahwa Erika, salah satu korban yang telah meninggal, adalah ibu kandung Barbara. Fakta ini tentunya sangat menyakitkan bagi Barbara dan Peter. Ia merasakan penyesalan besar atas apa yang pernah ia lakukan di masa lalu. Tanpa ragu, Peter segera meminta maaf dengan tulus dan menunjukkan rasa penyesalan yang begitu mendalam atas tindakannya yang merugikan tersebut. Setelah kembali dari kantor kepolisian, Peter sekali lagi dihadapkan pada teror dari Elizabeth serta munculnya sosok Stewart. Keduanya mencoba mengingatkannya tentang suatu peristiwa mengerikan yang telah terlupakan oleh Peter karena efek trauma yang dihadapi olehnya. Beralih ke Barbara, dia kembali memeriksa berkas kasus kecelakaan tersebut. Ketika melihat foto-foto di lokasi kejadian, Barbara terlihat begitu penasaran dengan beberapa gambar yang terlihat tidak wajar dan aneh di matanya. Namun, perhatian Barbara tiba-tiba teralihkan oleh telepon dari Peter yang memberitahukan bahwa ia tengah berada di pos kereta api dan menemukan Barry telah tewas. Barry mengakhiri hidupnya sendiri. Setibanya di sana, Barbara tidak hanya terkejut oleh fakta bahwa Barry juga terlibat dalam insiden kecelakaan tersebut, namun kebingungan semakin meluas ketika Barbara dan rekan-rekannya menemukan emblem dengan nama sekolah milik Elizabeth di dalam pos pengawasan lalu lintas kereta api. Di sisi lain, setelah kembali ke rumah, Peter secara perlahan mulai mengingat kembali kejadian yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Tanpa ragu, ia segera bergegas untuk menemui Barbara dengan harapan dapat memberikan informasi yang mungkin akan membantu mengurai misteri yang semakin kompleks ini. Ketika bertemu kembali dengan Barbara,
Peter segera menceritakan bahwa ia sebenarnya pernah melihat Elizabeth keluar dari sebuah mobil. Mobil tersebut kemudian ditemukan dengan penumpangnya yang tewas di dalam kereta api dan dianggap sebagai salah satu korban kecelakaan. Barbara tampak bingung dan ia menanyakan bagaimana mungkin Peter bisa mengenali sosok Elizabeth padahal mereka tidak pernah bertemu sebelumnya. Namun jawaban Peter membuat situasi menjadi semakin rumit karena ia mengaku bahwa ia tidak hanya mengenali Elizabeth tetapi juga mengenali ibu Barbara yaitu Erica. Setelah diusir dari kantor kepolisian, Peter masih berusaha mengingat dengan jelas kejadian yang sebenarnya terjadi. Ia memutuskan untuk kembali ke tempat di mana ia dan Barry dulu mengintip mobil pada malam itu. Di lokasi ini, Peter sekali lagi melihat penampakan Elizabeth yang misterius. Penampakan ini mengajaknya hingga pada akhirnya mereka berada di pos kereta api. Ketika sampai di pos kereta api untuk kedua kalinya, akhirnya Peter mengingat dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi pada malam kejadian itu. Seketika itu juga ia teringat momen yang selama ini terlupakan. Ternyata, tepat setelah kecelakaan kereta api terjadi, Peter secara tidak sengaja menyaksikan sosok ayahnya yang sedang memaksa Elizabeth untuk berhubungan di dalam pos pengawasan kereta api tersebut. Adapun penyebab kereta api terguling bukanlah akibat sepeda yang diletakkan oleh Peter dan Barry, melainkan karena Elizabeth yang mencoba membela diri dan secara tidak sengaja ia menarik tuas pemindah jalur rel. Peter mendapati bahwa kecelakaan kereta yang terjadi sebenarnya menjadi pembungkaman atas perbuatan jahat yang dilakukan oleh ayahnya. Ayah Peter ternyata telah membunuh Elizabeth dan ia memanfaatkan kecelakaan kereta api tersebut untuk menyembunyikan jejak perbuatannya. Ayah Peter meletakkan tubuh Elizabeth di dalam gerbong kereta bersama dengan para korban-korban lainnya, menciptakan ilusi bahwa kematian Elizabeth itu adalah akibat dari kecelakaan kereta yang mengerikan. Kini Peter terpapar pada kenyataan gelap yang lebih dalam, mengungkap rahasia mengerikan di balik peristiwa yang selama ini menghantui hidupnya. Dengan cepat, Barbara berhasil mengaitkan cerita yang Peter sampaikan dengan penemuan emblem sekolah milik Elizabeth. Ini mendorongnya untuk mencari Peter kembali dan mendiskusikan temuan ini lebih lanjut. Namun karena Peter masih berada di pos penjagaan kereta api sehingga akhirnya dengan terpaksa ia berbicara dengan William yang saat itu berada di rumah untuk menyampaikan tujuan kunjungannya. Dalam percakapan mereka terungkap bahwa William adalah seorang pensiunan polisi yang saat kecelakaan kereta api itu terjadi, ia menjabat sebagai seorang sersan dalam kepolisian. Ketika Barbara mengungkapkan kecurigaannya atas adanya kejanggalan dalam tragedi tersebut, William tampak panik dan berusaha meyakinkan Barbara untuk menghentikan penyelidikan yang ingin ia lakukan. Menghadapi keteguhan Barbara yang tetap bersikeras, William merasa ketakutan perbuatannya akan terbongkar. Tanpa bisa mengendalikan diri, ia menyerang Barbara dengan keras dan berhasil membuatnya tidak sadarkan diri. Setelah itu, William menyembunyikan mobil dinas kepolisian milik Barbara dan memasukkan tubuhnya ke dalam bagasi mobil tersebut. Namun, ketika ia berusaha mengatasi situasi yang menjadi semakin rumit ini, William harus dikejutkan lagi dengan kedatangan Peter yang tiba-tiba saja muncul dan meminta William untuk menyerahkan diri. Dalam menghadapi ancaman Peter yang ingin melaporkannya, William panik dan segera menodongkan senjata pada Peter. Dengan keras, ia memaksa anaknya masuk ke dalam mobil. Meskipun Peter sempat berupaya untuk melawan, usahanya akhirnya gagal dan ia kehilangan kesadaran juga. Pada keesokan harinya, terlihat William membawa Barbara yang baru saja sadar ke suatu tempat. Namun, tiba-tiba kemunculan Elizabeth yang misterius dan menakutkan membuat William terkejut dan ia kehilangan kendali atas mobilnya. Sementara itu, Peter yang terpental keluar dari mobil merasa panik karena menyadari bahwa mobil yang dikemudikan ayahnya berhenti tepat di tengah rel dan terlihat kereta api sedang mendekat dengan cepat. Meskipun Peter berhasil menyelamatkan Barbara yang hampir saja tertabrak, sayangnya William gagal keluar dari mobil dan nasibnya berakhir tragis dengan kematian.
Tak lama setelah itu, Barbara yang masih dalam keadaan syok dikejutkan oleh kemunculan tiba-tiba Elizabeth. Elizabeth menunjukkan rasa terima kasih sesaat sebelum perlahan-lahan ia menghilang dari pandangan. Dalam dunia yang terkadang tak terjangkau oleh akal dan rasio, manusia seringkali terperangkap dalam labirin misteri dan emosi yang rumit. Kisah Peter adalah cermin dari perjalanan manusia yang menghadapi ketakutan, rasa bersalah, dan penemuan-penemuan yang mengubah hidupnya selamanya. Seperti cahaya yang perlahan-lahan menghembus kegelapan, kebenaran akhirnya terungkap dengan segala kompleksitasnya. Di dalamnya, kita menemukan bahwa dalam upaya mencari jawaban, kita juga dapat menemukan kembali diri kita yang hilang. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam hal penyebutan juga kata-kata terucap yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Akhir kata saya Dev pamit undur diri dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.